satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati, semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Telah berdiri selama puluhan tahun, memiliki sejumlah gedung yang megah dan manajer marketing ternama, serta diganjar belasan penghargaan. Itulah beberapa alasan yang membuat ratusan ribu anggota berbondong-bondong mau menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria dan KSP Sejahtera Bersama. Para anggota bahkan dijanjikan bunga fantastis mulai 7% hingga 16% per tahun. Namun beberapa waktu terakhir bermasalah, gagal bayar dan merugikan anggota hingga ratusan triliun rupiah. Ada penekanan-penekanan dari pengurus dan pengawas bahwa jika ada nanti anggota yang mau ikut di dalam pelaksanaan RALB ini, ya, mereka akan dipastikan tidak akan dibayar dananya. Nah, kekhawatiran yang ini yang diberikan oleh oleh pengurus dan pengawas ini yang menjadi kecemasan bagi anggota. Saya sendiri merasa prihatin dengan keluarga saya yang mungkin dari 190 miliar itu mungkin baru bisa menerima sekitar 10 miliar. Yaitu kan homologasi itu dipenuhi memang, tetapi tidak sesuai dengan keputusan PKPU. Untuk mengingatkan untuk jangan sampai kasus ini redup. Karena kasus ini belum selesai, kita belum ada solusinya. Bahkan saya bisa menambahkan terjadi sedikit penyimpangan lah, bisa dikatakan demikian. Karena saya membaca ada banyak surat kesepakatan yang ditandatangani dari tahun 2021, tapi sampai sekarang 2023 tidak ada pelaksanaan dari isi surat kesepakatan tersebut. Sebagai mantan Kabar Eskrim Polri yang keluarganya ikut menjadi korban Indosuria, Ito Sumardi menilai sistem pengawasan dan sistem penegakan hukum saat ini tidak terintegrasi. Ada kelemahan birokrasi hingga perlu waktu lama agar PPATK menelusuri aliran dana, sementara penyidik kepolisian tak punya cukup waktu menyelidiki kasus, sehingga revisi Undang-Undang Koperasi didorong segera dirampungkan oleh DPR RI. Kita tahu bahwa kendala-kendala ini sekarang dialami oleh kebetulan adik-adik saya yang saat ini sedang bertugas di Bareskrim. Mereka menceritakan, kita tahu ada satgas mengeluh, mereka tidak punya kewenangan dan sebagainya, seperti ibaratnya, mohon maaf, satgas ini seperti banci begitu ya. Saya kira ini mungkin menjadi masukan bagi komisi yang membidangi masalah hukum, Komisi 3, untuk bisa melakukan pembahasan khusus sehingga bisa diterapkan kepada para pelaku yang menggunakan modus KSP ini, misalnya dikenakan undang-undang pencucian uang untuk mengamankan aset, ya, kenakan pidana 372, 378 penggelapan penipuan, kemudian dikenakan juga undang-undang mungkin kalau dia menggunakan ITE, ya, itu ada pasal dalam ITE, ya, 39. Kemudian saya kira mungkin banyak pasal-pasal dari perundang-undangan yang bisa menjadi sesuatu sesuatu pagar, ya, agar jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang menggunakan modus KSP. Untuk mengantisipasi agar tidak semakin banyak kejahatan maupun penipuan berkedok koperasi, pemerintah sedang merampungkan sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang Koperasi, diantaranya memastikan keberadaan pengawas dan pengayom koperasi. Beberapa praktek dari koperasi yang bermasalah saat ini, umumnya mereka tidak tergabung dalam koperasi sekunder, sehingga lalu keberadaan lembaga APEK atau pengayom untuk memberikan jaminan atau menjaga stabilitas likuiditas dan sekaligus penanganan dan mitigasi masalah yang terjadi pada koperasi-koperasi ini tidak ada pengayomnya, tidak ada pelindungnya, sehingga lembaga APEK yang dijalankan koperasi sekunder ini akan kita perkuat sehingga kemudian
peran pemerintah bisa lebih secara spirit gitu bisa dibagi antara lembaga APEC dengan fungsi lembaga penjaminan simpanan anggota. Mengatakan bahwa saudara Hendy Surya. Wakil Ketua MPR yang juga mantan Menteri Koperasi menilai akan lebih kompeten apabila OJK mengawasi koperasi. Urgensi amandemen undang-undang sangat dibutuhkan agar uang nasabah tidak disalahgunakan. Jangan tergiur dengan apapun, siapapun yang memberikan suatu tips ataupun saran. Kalau gain yang akan diperoleh itu jauh lebih besar daripada interest market yang ada. Jadi kalau toh ternyata terkejadian, maka pada dasarnya itu hanya sifatnya gali lubang tutup lubang, dan pada akhirnya pada periode tertentu akhirnya dikabur. Jadi itu yang pertama. Jadi kita tentunya dalam berinvestasi itu kita harus betul-betul melakukan analisa yang tepat dan jangan terpengaruh dengan referensi ataupun latar belakang tertentu. Karena apa? Karena meskipun mendapatkan citra positif penghargaan dari presiden, Pak. Ya, sekalipun karena orang itu kan bisa berubah. Karena dia merasa dapat penghargaan, dia bisa abuse of penghargaan. Kasus Indosuria dan Koperasi Sejahtera Bersama merupakan 2 dari 8 koperasi bermasalah yang dipantau ketat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kasus penipuan Indosuria dengan total dana 106 triliun rupiah disebut merugikan 23.000 anggota. Sementara KSP Sejahtera Bersama disebut merugikan 186.000 anggota dengan total kerugian lebih dari 8 triliun rupiah.